Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zian Azga Fatul Haq Priyatna dengan NPM 2210232. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip hukum kontrak atau bisa disebut juga dengan hukum perjanjian. Apa itu hukum kontrak? Hukum kontrak adalah suatu perjanjian tertulis di antara dua orang atau lebih, atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua model kontrak bisnis. Yang pertama, model kontrak bisnis secara transaksional dan model kontrak bisnis secara operasional. Model kontrak bisnis secara transaksional adalah adanya dua pihak atau lebih di mana pihak satu sebagai pemberi prestasi dan pihak lain sebagai penyedia prestasi. Adapun model kontrak bisnis secara operasional. Secara operasional adalah adanya kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu bisnis atau joint venture dan joint operasional. Macam-macam perjanjian. Yang pertama ada jual beli, yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, yang keempat pengangkutan, yang kelima persekutuan, dan yang terakhir yang keenam penghibahan. Apa saja sih asas-asas perjanjian itu? Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Pada asas ini para pihak mempunyai kebebasan menentukan perjanjian. Yang kedua ada asas konsensualisme. Pada asas ini perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan. Dan yang ketiga ada asas personality. Pada asas ini seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ada pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Dan yang keempat ada asas itikat baik. Pada asas ini perjanjian harus dibuat berdasarkan kepatutan dan kepantasan serta tidak menyalahgunakan situasi. Dan yang terakhir ada asas pukta sunt servanda. Pada asas ini semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang atau hukum bagi mereka yang membuat, dan perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak selain dengan kesepakatan atau berdasarkan undang-undang. Lanjut kepada syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat secara subjektif dan yang kedua syarat secara objektif. Pada syarat subjektif ada dua poin. Yang poin pertama secara kesepakatan, yaitu bertemunya dua maksud yang terwujud dalam janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan pada poin kedua ada kecakapan, adalah pihak yang mampu secara hukum atau berkuasa atas barang dan jasa yang diperjanjikan atau berwenang mewakili pihak. Dan yang kedua itu ada syarat secara objektif. Pada syarat secara objektif ini ada dua poin. Poin pertama, suatu hal tertentu adalah objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak, baik yang ada maupun yang akan ada. Dan poin yang kedua, sebab yang hal. Sesuatu yang menjadi pokok perjanjian adalah sesuatu sebab yang legal menurut undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Siapa saja yang termasuk subjek perjanjian itu? Yang pertama orang, kedua badan hukum, ketiga badan publik, dan terakhir negara. Siapa saja para pihaknya? Perlu kita ketahui ya. Yang pertama, government to private, government to government, private to private. Mari kita simak contoh kasus perjanjian. Kontrak jasa renovasi rumah. Pada suatu waktu, John seorang pemilik rumah
ingin melakukan renovasi besar-besaran pada rumahnya. Dia memutuskan untuk menyewa sebuah perusahaan kontraktor bernama XYZ Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan renovasi tersebut. Berikut adalah contoh kasusnya ya. Yang pertama, penawaran dan penerimaan. XYZ Kontraktor memberikan penawaran tertulis kepada John yang merinci pekerjaan renovasi yang akan dilakukan, jangka waktu pelaksanaan, dan biaya yang diperlukan. John menerima penawaran tersebut secara tertulis dan menyetujui semua persyaratan yang diajukan. Yang kedua, kesepakatan mengenai harga. Dalam penawaran, XYZ Kontraktor menyebutkan harga total yang harus dibayar oleh John untuk pekerjaan renovasi rumah tersebut. John menyetujui harga tersebut dan menyetorkan sejumlah uang muka sesuai dengan persyaratan penawaran. Yang ketiga, kondisi dan spesifikasi pekerjaan. Penawaran dari XYZ Kontraktor juga memuat rincian spesifikasi pekerjaan dan kondisi yang harus dipenuhi, misalnya mencakup waktu pelaksanaan, bahan yang digunakan, dan lingkup pekerjaan yang diharapkan. Yang keempat, kewajiban XYZ Kontraktor. XYZ Kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan renovasi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama, menggunakan bahan yang dijanjikan, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, kewajiban John. John memiliki kewajiban untuk membayar biaya renovasi kepada XYZ Kontraktor sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk pembayaran uang muka dan pembayaran sisa setelah pekerjaan selesai. Yang keenam, perubahan kontrak. Jika ada perubahan yang perlu dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau spesifikasi, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tertulis mengenai perubahan tersebut sebelum dilaksanakan. Yang ketujuh, pelaksanaan dan penyelesaian. XYZ Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan renovasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Setelah selesai, John akan memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan dan jika semua sesuai dengan persyaratan, dia akan membayar sisa pembayaran kepada XYZ Kontraktor. Yang kedelapan, ganti rugi. Kontrak dapat mencakup ketentuan mengenai ganti rugi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Misalnya, jika XYZ Kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan, John dapat mengajukan klaim ganti rugi. Pada kasus ini, kontrak antara John dan XYZ Kontrak akan menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak, hukum kontrak akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga presentasi apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat umumnya bagi kalian dan terkhusus bagi saya pribadi. Satu pantun buat kalian. Pak Gandhi membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Presentasi telah usai, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.